السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لدين القويم وبين الصراط المستقيم بالآيات والذكر الحكيم وسنة رسوله الهادي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من تأدب بهذا بالقرآن الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin yang sungguh dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari Jumat yang sungguh mulia ini, kiranya tiada kata yang paling mudah kita ucapkan kecuali dengungan alhamdulillah serta desingan selawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada kesempatan ini kita masih dianugerahi dua kekuatan besar, kekuatan fisik dan kekuatan iman, sebagai pemicu sehingga kita masih bisa hadir dalam rumah Allah ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita selaku umat Islam, yakni kewajiban bersolat Jumat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, isi daripada hidup di dunia ini cuma ujian. Allah cuma ingin mengetahui siapa gerangan hambanya yang paling baik cara menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah, kujadikan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa gerangan yang paling baik amalan. Sehubungan dengan itu, diturunkanlah kitab suci Al-Quran sebagai pengarah hidup umat manusia, yang kontennya, isinya terdiri daripada 3 unsur: akidah, syariat, akhlak. Manakala kita betul-betul melakukan hal yang 3 ini, pasti kita dijaga langsung oleh Allah dan pasti kita selamat di dunia sampai hari kebangkitan kelak nanti. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menarik untuk kita simak bersama peristiwa yang pernah dialami oleh 2 nabi, 2 rasul yang mulia, yang semuanya lulus dengan cum laude di dalam menghadapi ujian hidupnya. Nabi Sulaiman diuji dengan kekuasaan yang begitu tinggi, angin tunduk padanya, jin dan syaitan tunduk. Disuruh mengerjakan bangunan yang tinggi-tinggi, disuruh menyelam, dia lakukan semua. Bahkan ada jin dan syaitan di belenggunya. Suatu ketika beliau menghadiri satu pameran
event perlombaan kuda. Beliau duduk di atas terbun yang sangat mewah, dikelilingi oleh menteri-menterinya. Begitu kuasanya, sang raja ini, angin pun tunduk padanya. Kiri-kiri melok, dan orang yang anginnya yang pekadai miri itu tanpa miri silalunan, bahkan diambil sebagai kendaraan. Di dalam perlombaan kuda itu ada seekor kuda yang menjadi pusat perhatian beliau. Sangat tertarik, sangat indah di dalam pandangannya, sehingga hampir-hampir beliau ini lupa melakukan sholat, sedangkan matahari sudah hampir tenggelam. Pada saat itu beliau mendengar suara hati yang paling dalam hati sang berinya. Wahai Sulaiman, jangan sampai kamu menikmati tontonan ini, kamu lupa menyembah Allah. Pada saat itu dia perintahkan pembantunya bawa ke sini kuda itu, kemudian disapunya kepalanya, kemudian disembelihnya. Ada riwayat mengatakan dagingnya dibagikan kepada orang miskin. Ada juga pendapat yang mengatakan digunakan sebagai wakaf yang dipakai oleh masyarakatnya pada waktu itu. Pelajaran yang perlu kita petik dalam hal ini, jangan sampai di dalam hidup kita di dunia ini kita sangat enjoy, menikmati harta, menikmati pangkat yang begitu empuk, kita lupa menyembah pada Allah. Jangan sampai ada kata-kata yang terbetik dalam hati, masih ada Jumatan pekan depan, masih ada sholat zuhur besok. Ini yang harus kita lakukan, selesaikan semua ini tahapan pekerjaan, menandakan bahwa kita ini surat masa depan kita. Karena dunia ini bukan masa depan yang sejati. Nanti setelah kita meninggalkan dunia ini, kalau kita memang punya persiapan amal saleh yang baik. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ujian pertama ini dilalui oleh Nabi yang sekaligus raja, lulus. Datanglah ujian yang kedua seterusnya. Ujiannya apa? Dia ditimpa penyakit. Dia tergeletak di atas kursinya, tidak punya daya, kerjaannya beban. Apakah beliau frustrasi? Tidak. Bahkan dia berdoa kepada Allah. Dia tidak pernah dihinggapi frustrasi dalam hidupnya. Dia selalu optimis. Apa? Doa beliau langsung dia bertobat. Di dalam Al-Quran, Rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahilah kepadaku kerajaan yang tidak pernah kuberikan kepada seorang juga pun sesudahku. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Memberi. Pelajaran apa yang perlu kita petik dalam peristiwa ini? Di dalam hidup ini terkadang kita mengalami cobaan yang begitu pedih, begitu menyengsarakan hati. Camkanlah dalam hati optimis menghadapi segala sesuatu sambil kita bertobat, astagfirullah, dan memohon tingkatan kehidupan yang lebih indah, yang lebih baik. InsyaAllah didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi yang kedua, Nabi Ayub. Beliau ini diuji dengan kepedihan, penyakit bertahun-tahun. Apakah beliau menyalahkan Tuhan? Tidak. Bahkan istrinya sudah mengusulkan kepadanya, saya kira kamu itu Ayub, seorang rasul, seorang nabi, bermohonlah kepada Tuhanku, kepada Tuhan kita, sembuhkanlah penyakit ini, karena dagingmu itu sudah dimakan ular. Apa kata Nabi Ayub? Saya malu, saya ini masih selagi lidah saya dan hati saya tidak diserang ular,
saya malu memohon doa kepada Allah, minta mohon di situ dan yang malasan. Saya ini sakit cuma sekitar 7 tahun, sedangkan saya sehat berpuluh-puluh tahun yang lalu. Saya malu. Beliau tidak pernah menyalahkan Tuhan. Di dalam pemutaran kota Maceka ada yang kepakan naga manisnya tiga-tiga. Selalu dia optimis dan dia sabar sesabar. Tapi sampai di mana kesabarannya beliau? Setelah ulat ini hampir memakan lidahnya yang dipakai bersikir dan menyerah dadanya, hatinya, disitulah dia memohon langsung kepada Allah. Apa doanya? Wadhkuru abdana ayyuba inna rabbahu inni masaniya syaitan binusbin wa azab. Beliau tidak mempersalahkan Tuhan, tetapi syaitan, gangguan syaitan. Dia katanya, saya sangat susah karena syaitan yang mengganggu saya. Jadi beliau ini sangat sabar, kemudian tidak pernah menyalahkan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia selalu bersabar dan optimis di dalam menghadapi kehidupan ini. Artinya, jangan sampai kita salah menilai kehidupan seseorang. Seorang yang diberi kekayaan, seseorang yang diberi kekuasaan, kita langsung mencap bahwa dia adalah orang yang dirahmati. Tapi di dalam iman, ini orang celaka karena selalu sakit. Belum tentu mungkin dia terpuji di sisi Allah karena kesabarannya. Mungkin juga orang yang kaya ini sangat terpuji karena dia tidak bangga dan suka memberi kepada sesamanya yang kebetulan tidak beruntung dalam hidupnya. Barakallahu ya munafat wa iyyakum bima fina ayat wa dhikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi arsalallahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du ya muslimun rahimakumullah. Usikum ya yattaqullah wa tafaza man ittaqa wa khaba man taba. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma izzil Islam wal muslimin lil kafrata ad-datin. Allahumma asmi raya-raya wajal badatana badatan al-fatihah waja'alna min sadrin fi afiyatin wa salamati al jalali wal ikram. Rabbana fil lana wa lil ladina sabaquna bil iman. La taj'al fi qulubina illa lil ladina amanu. Rabbana Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fil ahya'i wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.